Siang semuanya. Selamat siang. Ya, Iya, Kak. kita bertemu lagi pada kelas hari ini. Pada siang hari ini saya punya sebuah cerita ya yang dapat saya bagikan. Dari gambar di samping saya ini mungkin sudah dapat ditebak ceritanya tentang apa. Ya, betul sekali. Ini adalah tentang dosa pertama dari seorang manusia. Ceritanya bermula setelah Allah menciptakan dunia beserta segala isinya. Allah lalu menciptakan manusia pertama yang ia beri nama Adam. Melihat Adam yang hanya seorang diri, Allah merasa kasihan padanya. Ya, Adam ini masih jomblo ya, belum punya ayang gitu. Lalu Allah membuat Adam tidur nyenyak dan mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya. Lalu menciptakan seorang perempuan untuk menjadi pasangan dari Adam. Ketika perempuan itu bangun, lalu Adam berkata, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan." Adam lalu menamakan perempuan itu Hawa. Ya, setelah itu mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Nah, jadilah Adam yang sudah mempunyai kekasih ini berjalan-jalan. Ya, pasangan yang baru get married ini berjalan-jalan menikmati indahnya dunia. Ya, dunia saat itu belum ada yang namanya polusi udara ataupun pencemaran ya. Tidak ada hotel berbintang 5, villa di pinggir kota ataupun perkampungan kumuh. Yang ada itu ya burung-burung berkicau, bunga-bunga bermekaran, pohon-pohon besar hijau nan rindang, dan juga berbagai hewan yang hidup dengan nyaman. Lalu di tengah perjalanan, Adam bilang kepada Hawa, "Hawa, kita sudah 1001 kali melewati jalan ini. Kita hanya berputar-putar saja." Lalu Hawa bilang kepada Adam, "Mau bagaimana lagi, Mas? Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga dunia ini, merawatnya, dan menguasainya. Lihat Mas, ular itu mondar-mandir ke sana ke sini seperti tidak punya pekerjaan saja." Lalu ular yang mendengar apa yang dikatakan Hawa kemudian bersembunyi di balik semak-semak. Nah, Adam dan Hawa ini tidak mengetahui bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik di muka bumi. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan mereka. Tanpa mereka ketahui juga, ular itu mengikuti mereka dari belakang, sembari merencanakan sesuatu. Karena mereka berdua merasa kepanasan, lalu mereka berencana untuk mandi ke sebuah danau. Namun Adam pertama kali sampai ke sebuah danau dan lalu menyeburkan diri ke dalam danau tersebut. Sementara itu Hawa berteduh di bawah sebuah pohon, dan kemudian ular itu menghampiri Adam terlebih dahulu dan bertanya, "Adam, siapa yang lebih kau cintai, istrimu atau Allah Sang Maha Pencipta?" Lalu Adam menjawabnya, "Apa yang ada dalam pikiranmu? Sudahkah jelas bahwa kesetiaan dan kecintaan terhadap Allah adalah hal yang utama? Namun begitu, Allah juga memerintahkan kami, manusia, untuk saling mencintai dan mengasihi." Setelah itu, ular itu berbalik mendekati Hawa dan berkata kepadanya, "Hawa, apakah kamu mengira bahwa suamimu lebih mencintaimu daripada Allah sendiri?" Lalu Hawa menjawabnya dengan yakin, "Kami berdua saling mencintai satu sama lain. Namun kami juga tahu bahwa cinta kepada Allah haruslah lebih tinggi daripada cinta terhadap sesama." Hawa yang semula menatap si ular langsung mengalihkan pandangannya kepada suaminya. Namun binatang itu tidak kehilangan akal. Ia berkata lagi kepada perempuan itu, "Aku telah mendengar dari Adam sendiri bahwa ia hanya mengasihi Allah, dan kau telah melihatnya sendiri bahwa aku tadi bertemu dengannya." Nah, mendengar hal itu, Hawa langsung menatap tajam ular itu. Ia memegang ular itu dan hampir memutuskan kepalanya.
Lalu ular itu berkata lagi, "Bila kau tidak percaya apa yang kukatakan, makanlah buah yang ada di pohon ini, maka kamu akan tahu segalanya seperti Allahmu sendiri, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat." Lalu Hawa melepaskan genggamannya pada ular itu dan melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ia lalu mengambil buah itu lalu memakannya. Setelah itu ia memanggil suaminya. "Mas Adam, kesini Mas, makanlah buah ini." Adam yang masih di tepi danau menatap tajam Hawa dan bergegas berlari menuju istrinya itu. Ia tahu bahwa buah itu adalah buah yang terlarang untuk mereka makan. Ketika ia sampai di bawah pohon di samping istrinya, Adam lalu bertanya kepada Hawa, "Kenapa kamu memakan buah ini?" Lalu Hawa menjawab, "Makanlah buah ini, Mas. Kapan lagi bisa makan buah ini?" Hawa mengatakan hal itu sambil menyodorkan buah itu ke hadapan Adam. Adam yang melihatnya tak kuasa menahan godaan dari buah itu. Ia lalu memakannya seperti istrinya, dan maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, dan mereka mengambil daun pohon ara untuk dijadikan semacam pakaian. Lalu mereka menutupi tubuh mereka dengan daun pohon tersebut. Nah, sejak saat itu, mereka telah dikutuk oleh Allah. Kutukan tersebut termasuk kematian, sakit pada saat melahirkan, kesulitan-kesulitan dalam hidup, dan sebagainya. Mereka telah diusir keluar dari Taman Eden dan diusir dari hadapan Allah karena telah berdosa dengan melanggar perintah Allah. Mereka tidak dapat melihat wajah Allah lagi mulai saat itu. Nah, melalui cerita ini, apa yang dapat kita pelajari? Saya ingin bertanya kepada salah seorang yang ada di kursi paling depan ini. Ya, Boni, silahkan mengutarakan apa yang dapat dipelajari dari kisah ini. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Menurut saya Pak, pelajaran yang bisa diambil, kita jangan melakukan dosa seperti Adam dan Hawa, sehingga kita harus taat dan mencintai Tuhan. Itu Pak yang saya pelajari Pak. Ya, betul sekali, Boni. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini, kita tahu bahwa dosa ini adalah dosa pertama seorang manusia, dan dosa ini diwariskan kepada keturunannya. Ya, kita ini keturunan-keturunan dari Adam dan Hawa tersebut. Namun begitu, Allah juga masih mengasihi kita manusia dengan mengutus putranya Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat kita untuk wafat di kayu salib. Ya, mungkin itu dulu yang dapat saya ceritakan. Terima kasih.